Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tutorial mengenai perhitungan dengan metode WISN dan FTI. Dalam pembuatan video kali ini adalah sebuah tugas untuk memenuhi salah satu dari mata kuliah perencanaan unit kerja rekam medis. Baiklah, untuk itu saya akan memperkenalkan diri, yakni perkenalkan, nama saya Sinta Nani dengan NIM 1346223 062 dengan prodi yang saya ambil yaitu D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Untuk kampus yang saya tempuh yaitu Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Baiklah, tutorial perhitungan dengan metode WISN. Di sini teman-teman bisa lihat data yang akan dihitung untuk metode WISN yaitu pada gambar yang sudah ditampilkan. Untuk itu mari simak video ini untuk mengetahui langkah-langkah perhitungannya dalam metode WISN. Baiklah, untuk langkah pertama yaitu menetapkan waktu kerja yang tersedia. Teman-teman bisa lihat pada tabel ini yaitu jumlah waktu tersedia dalam satu tahun seperti pada tabel ini. Untuk uraian perhitungannya yaitu waktu kerja tersedia sama dengan 365 dikurangi hasil dari penjumlahan dari cuti tahunan sampai waktu kerja yaitu 12 ditambah 5 ditambah 15 ditambah 7 hasilnya 39 dikalikan 8. Untuk itu hasilnya yaitu pengurangan dari 365 dikurang 39 yaitu 326 hari per tahun. Selanjutnya dikali 8. Hasilnya yaitu 2608 jam per tahun sama dengan 1560.480 menit per tahun. Hasil dari 156.480 menit ini dikalikan dengan 60 menit. Jadi totalnya yaitu 156.480 menit per tahun. Baiklah, untuk angka ketiga yaitu menyusun standar kelonggaran. Di sini teman-teman bisa melihat untuk bagian A waktu kerja yang tersedia sebelumnya yaitu 156.480 menit per tahun. Untuk bagian B faktor kelonggarannya yaitu terdapat 2 yaitu bagian rapat dan istirahat sholat dan makan. Maka untuk standar kelonggaran yang dihasilkan yaitu hasil dari yang didapatkan dari rapat yaitu 6.240 menit ditambahkan atau dijumlahkan dengan hasil yang didapatkan dari istirahat sholat dan makan yaitu 18.720 menit per tahun. Nah, setelah dijumlahkan maka hasilnya yaitu 24.960 dibahagi dengan waktu kerja yang tersedia yakni 156.480 menit per tahun. Setelah dibagi maka hasilnya yakni 0,15. Untuk langkah keempat yaitu perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja. Jika diketahui bahwa kunjungan rawat inap adalah 6.000 orang, kunjungan rawat jalan 55.100 orang dan IGD 12.300 orang, maka untuk kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising adalah 73.800. Nah, jika standar beban kerja bagian analising adalah 3,725 menit dan standar kelonggarannya yaitu 0,15, maka perhitungan kebutuhan tenaga bagian analising seperti berikut yaitu hasil dari kuantitas kegiatan pokok untuk petugas analising yaitu 73.800 ditambahkan dengan hasil standar kelonggaran yaitu 0,15 dibahagi dengan hasil standar beban kerja yaitu 3,725, maka hasilnya yaitu 19,81 ditambahkan dengan standar kelonggaran yaitu 0,15, hasilnya yaitu 19,96 atau bisa dibulatkan menjadi 20 orang.
2 minggu, hari libur pertama 4 minggu, minggu kerja per tahun yaitu 46 minggu, jam kerja per minggu yaitu 19,5 jam, dan untuk total jam kerja per tahun yaitu 897.000 jam per tahun. Baiklah, untuk langkah 4 dan 5 yaitu menentukan jumlah capaian dari beberapa tahun terakhir dan menentukan beban kerja dengan metode kuadrat kecil. Nah, teman-teman bisa melihat pada tabel ini yaitu saya sudah menjumlahkan dari jumlah seluruh pasiennya yaitu 93.029, dan di sini saya sudah menjumlahkan pada tabel XY yaitu total keseluruhannya yaitu 13.845, dan untuk X kuadrat 2 totalnya yaitu 2. Untuk perhitungannya yaitu bagian A, total jumlah pasien keseluruhan dibagi dengan total dari beberapa tahun terakhir yaitu 3, karena di sini tertera 3 tahun terakhir maka saya menaruhnya 3. Nah, 93.209 dibagi 3 maka hasilnya 31.900. Untuk bagian B yaitu hasil dari XY dibagi dengan total X2 yaitu 13.845 dibagi 2 maka hasilnya yaitu 6.922,5. Untuk beban kerja tahun 2025 yaitu untuk rumusnya A ditambah B dan dikalikan, maka hasilnya hasil dari 31.900 ditambahkan dengan hasil bagian B yaitu 6.922,5 dan dikalikan 3, maka hasilnya yaitu untuk bagian 6.922,5 dikali 3 hasilnya 20.767,5. Nah, setelah itu dijumlahkan dengan bagian hasil dari yang didapatkan dari A yaitu 31.900, maka hasil dari beban kerja untuk tahun 2025 yaitu 51.776,5. Langkah ke-6 yaitu tentukan standar waktu kerja. Di sini teman-teman bisa melihat tabel dari KLPJM yaitu ada 10 pengamatan. Untuk waktu normalnya yaitu jumlah waktu pengamatan dibagi dengan jumlah pengamatan. Nah, untuk hasilnya yaitu total dari keseluruhan jumlah waktu pengamatan yang didapatkan yaitu 825 dibagi dengan total keseluruhan jumlah pengamatan yaitu 10, maka hasilnya yaitu 82,5. Baiklah, untuk standar waktu kerjanya yaitu waktu normal ditambah waktu normal dikali persen allowance, maka hasilnya untuk waktu normalnya yang didapatkan yaitu 82,5 ditambah dengan waktu normal yang didapatkan sebelumnya yaitu 82,5 dikali 15%, maka hasilnya yaitu 12.375. Setelah itu ditambahkan dengan waktu normal yang didapatkan yaitu 82,5, maka hasilnya yaitu 94.875 untuk hasil standar waktu kerjanya. Langkah ke-7 yaitu menentukan target per jam. Target per jam itu 1 jam dibagi standar waktu. Hasilnya yaitu 1 jam 3.600 dibagi hasil dari standar waktu sebelumnya yaitu 94.875. Setelah dibagi